alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa dulu. Silakan Ade dipimpin doanya. Sebelum belajar kalimat berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Ya. Ya, alhamdulillah kalau pada sehat, baik ya. Karena nikmat sehat kita bisa berkumpul di ruangan sekolah kita ini. Siapa Abi yang lagi sakit? Samsudin. Kenapa Samsudin? Habis disunat kemarin ya. Kita doakan mudah-mudahan Samsudin cepat pulih kembali, bisa beraktivitas seperti biasa. Karena nikmat sehat kita bisa belajar di sekolah ini, bisa bermain lagi dengan teman-teman ya. Ya sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyi. Silakan perhatikan ke depan. Di depan itu ada teks non fiksi. Coba baca dengan suara yang lantang. Ulang. Sistem HP pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan pabrik Motorola pada tanggal 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara vertikal. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Akhirnya sebuah telepon genggam pertama hadir pada 21 September 1983 dengan berat sekitar. Oke, terima kasih Bulan yang telah membacakan teks non fiksi yang Bapak tampilkan di depan. Sekarang Bapak mau nanya pada kalian ya. Yang lainnya juga tadi sempat memperhatikan, mengamati dari teks non fiksi yang ada di depan. Judul apa kira-kiranya yang sesuai dengan teks non fiksi di depan? Di situ belum ada judulnya. Ayo langsung adalah Penemu HP, Pak. apa Tibian? Penemu HP, Pak. Bagus, penemu HP. Di kata Tibian judulnya penemu HP. Ada yang lain? Apa Paren? Perkembangan HP, Pak. Perkembangan HP kata Parel. Pinter Parel. Ada yang lain lagi? Apa Ulan? HP, Pak. Ya? Sejarah HP. Sejarah HP. Oke, bagus ya. Judulnya bermacam-macam. Ada penemu HP, ada perkembangan HP, ada sejarah HP ya. Sejarah HP dari teks yang kalian baca di situ ya. Coba ada berapa tokoh yang ada di dalamnya pada teks tersebut? Berapa jarak? Ada dua. Ada dua. Siapa aja? Martin Cooper sama Amos George R. Martin Cooper sama siapa tadi? Amos George R. Ya. Dari tujuan belajar hari ini ya, yaitu mengidentifikasi tokoh utama beserta sifat yang akan kita teladani. Sekarang Bapak mau nanya, apa sih tokoh utama tersebut? Pengertian dari tokoh utama itu apa? Apa, Herdiansyah? Tokoh utama, tokoh yang sering muncul dalam teks. Kata Herdiansyah, tokoh utama itu pengertiannya tokoh yang sering muncul di dalam teks. Ya, ada lagi yang lain. Apa Adik? Tokoh yang punya peran penting dalam cerita, Pak. Tokoh yang punya peran penting dalam cerita kata Adli. Ya bagus. Ya itu pengertian dari tokoh utama ya. Dari teks non fiksi tersebut tentunya ada sifat-sifat dari kedua tokoh tersebut yang patut kita teladani ya. Sifat yang bagaimana sih yang harus kita teladani, yang harus kita tiru, yang harus kita patut dicontoh? Ada yang mau menjawab? Apa Nita? Sifat yang baik-baiknya, Pak. Sifat yang baik-baiknya, iya betul Nita. Jadi yang sifat tokoh yang patut kita teladani itu cukup yang baik-baiknya saja ya. Yang tidak baik seperti kalian kalau nonton televisi ya. Kalau nonton televisi ada drama atau ada pemeran yang tidak baik, itu jangan dicontoh ya. Yang dicontoh atau yang diteladani cukup yang baik-baiknya saja ya. Seperti sekarang banyak film-film yang menayangkan perilaku-perilaku yang tidak baik ya.
kalian jangan menirunya, karena kita sesuai dengan adat Indonesia itu yaitu adat ketimuran ya. Jangan meniru hal-hal yang tidak baik. Oke, tadi kalian sudah mengamati, membaca dari teks non fiksi tersebut. Sekarang coba kalian secara berkelompok ya, secara berkelompok meringkas dari apa yang ditampilkan dari teks non fiksi di depan. Setelah meringkas perwakilan satu kelompoknya, silakan untuk mempresentasikan hasil ringkasannya di depan dengan menggunakan bahasa sendiri. Coba sekarang berkelompoknya memutar saja ke belakang. Satu kelompok 2 orang. Herdiansyah ke Karel, Reza ke Tidian, Zahra ke Bulan, Selvi ke Dahlia, Mita ke yang sampingnya. So, berkelompok. Dikerjakan ya. Meringkas, setelah meringkas nanti Bapak tunggu hasil presentasinya, perwakilan saja. Sebentar lagi ya. Bagus saya? Belum. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah, coba perhatikan di depan lagi semuanya. Bapak minta dari hasil ringkasan tersebut ya, dari hasil ringkasan tersebut untuk dipresentasikan perwakilan saja. Perwakilan satu orang per kelompoknya. Coba siapa yang mau mempresentasikan di depan dari hasil ringkasan dan dibacakan menggunakan bahasa sendiri. Siapa? Presentasikan di depan. Boleh ulang, silakan. Jangan bahasa sendiri ya, ulang. Silakan. HP pertama ditemukan oleh Martin Cooper. Martin Cooper dapat ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa. Muncullah sebuah HP yang bisa digenggam dengan berat sekitar 2 kilo. Tapi bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta HP, melainkan perusahaan Motorola. Semakin majunya zaman, ada satu orang yang berjasa dalam mengembangkan HP, yaitu Amos Bill JR, yang sudah mengembangkan HP ini dari masa ke masa dengan segala kecanggihannya. Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ounce atau sekitar 800 gram. Generasi kedua atau 1G merupakan diameter menggunakan teknologi CDMA. Generasi ketiga ini disebut juga 3G yang merupakan jaringan yang dapat memiliki jangkauan yang lebih luas untuk para penggunanya termasuk internet dan video call berteknologi tinggi. Generasi sekarang pada generasi ini lebih sering disebut 4G. 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel. Ya, terima kasih Bulan. Ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Coba tulis di buku kalian soalnya, lalu jawabannya tulis di bawah. Coba ditulis soalnya dari nomor 1 sampai 5. Siapakah penemu handphone pertama di dunia? Yang kedua, apa saja sifat keteladanan dari penemu handphone yang bisa kita teladani? Yang ketiga, bagaimana perbedaan cara hidup orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang? Yang keempat, sebutkan benda yang ada di rumah kalian yang mengalami perubahan benda dulu dan benda sekarang. Yang kelima, menurutmu apa dampak positif dan dampak negatif dari adanya modernisasi? Silakan tulis soalnya, jawabannya tulis di bawah. Sok, nanti dikumpulkan bukunya. Tulis, Reza. Sok, yang lain juga sama. Sudah selesai, Andi? Ini bukunya dikumpulkan. Silakan duduk. Ada lagi yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan kalau sudah selesai. Yang
laki-laki? Apa? 53 apa? Menanyakan. Nomor 3. Apanya? Bacaannya. Bagaimana perbedaan cara hidup orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang? Yang laki-laki baru 1 orang, Abdi saja. Sudah keren? Silakan laki-laki sudah belum? Sudah habis nih. Duduk. Ayo Reza, Bibian, kalau sudah dikumpulkan dan diangsa. Farel, kumpulkan kalau sudah, belum? Sudah sini. Bibian. Bibian belum selesai. Tinggal 3 orang, Bibian, Reza, sama Erdiansa. Sudah, sini. Tibian, tinggal 2 orang, Tibian sama Reza. Tibian sudah belum? Sudah. Ini. Reza terakhir. Sudah, sok. Menurutmu apa dampak positif dan dampak negatif dari adanya modernisasi? Dah, kerja sini. Ya, Bapak rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan selanjutnya yang akan membahas kaitan dengan materi yang berhubungan dengan ini. Bapak minta sebelum menutup pembelajaran hari ini dimohon untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh siapa? Adli. Sok dipimpin doa Adli. Sebelum pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang masing-masing, tetap dengan menjaga jarak keluarnya ya. Tidak usah berjabat tangan ya, kita langsung saja pulang. Awas, kalau nabrak kabar.